Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Abdul Rahman, dan dalam video ini saya akan membawa Anda untuk mengenal lebih dalam tentang Provinsi Yogyakarta yang dikenal dengan kekayaan budaya, sejarah, dan keindahan alamnya. Video ini akan membahas mengenai sejarah, ras, budaya, suku, bahasa, makanan, adat istiadat, serta berbagai hal menarik lainnya mengenai Yogyakarta. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki sejarah panjang yang berkaitan erat dengan Kesultanan Mataram Islam dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Berikut adalah rangkuman sejarahnya. Masa Kesultanan Mataram Islam 1586 sampai dengan 1755. Provinsi Yogyakarta berakar dari Kesultanan Mataram Islam yang didirikan oleh Panembahan Senopati pada akhir abad ke-16. Kesultanan ini berkembang pesat, tetapi akibat konflik dengan Belanda dan Perjanjian Giyanti pada tahun 1755, Mataram terbagi menjadi dua Kesultanan Yogyakarta yang dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwono I dan Kesultanan Surakarta. Masa kolonial Belanda dan pendudukan Jepang tahun 1812 sampai 1945. Yogyakarta sempat diserang oleh Inggris pada tahun 1812 sebelum kembali ke Belanda. Meski di bawah pengaruh kolonial, Kesultanan tetap memiliki otonomi dalam urusan budaya dan pemerintahan. Pada tahun 1942, Jepang menduduki Indonesia, termasuk Yogyakarta, hingga akhirnya Indonesia merdeka pada tahun 1945. Peran dalam kemerdekaan Indonesia tahun 1945 dan 1950. Setelah proklamasi, Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 dan Paku Alam yang ke-7 mendukung penuh Republik Indonesia. Yogyakarta menjadi ibu kota Indonesia dari tahun 1946 hingga 1949 saat Jakarta diduduki Belanda. Pada tahun 1950, Yogyakarta resmi menjadi daerah istimewa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Modern dan keistimewaan Yogyakarta 1950 hingga sekarang. Sejak bergabung dengan Indonesia, Yogyakarta mempertahankan sistem pemerintahan berbasis kesultanan. Pada tahun 2012, status Kesultanan Yogyakarta diperkuat dengan Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang menetapkan Sultan Yogyakarta sebagai gubernur dan Adipati Paku Alam sebagai wakil gubernur secara turun-temurun. Masih ingin tahu lebih banyak tentang budaya Yogyakarta? Nah, di video selanjutnya kita akan mengupas lebih dalam tentang tradisi unik, seni musik, dan filosofi kehidupan masyarakat. Yuk, kita mulai. Yang pertama ada upacara adat dan ritual keagamaan. Yogyakarta memiliki berbagai upacara adat yang masih lestari hingga kini. Salah satunya adalah Grebeg Maulud, di mana gunungan makanan diperebutkan sebagai simbol keberkahan. Grebeg Maulud merupakan simbol rasa syukur raja kepada Tuhan serta bentuk kepedulian terhadap rakyat. Tradisi ini mencerminkan harmoni antara budaya Islam dan kejawen yang telah diwariskan secara turun-temurun sejak zaman Kesultanan Mataram. Prosesi Grebeg Maulud. Yang pertama, persiapan gunungan. Gunungan adalah tumpukan hasil bumi seperti sayur, buah, dan makanan tradisional yang disusun berbentuk kerucut. Ada beberapa jenis gunungan seperti gunungan lanang atau laki-laki, gunungan wadon atau perempuan, gunungan pauhan, dan gunungan darat. Gunungan ini melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran. Kirap gunungan. Gunungan diarak oleh para abdi dalam dan prajurit keraton dari dalam keraton menuju Masjid Gede.
Kirap ini diiringi dengan tabuhan gamelan dan doa-doa. Pembagian gunungan setelah didoakan di masjid, masyarakat berbondong-bondong berebut isi gunungan karena dipercaya membawa berkah. Ada juga Labuhan Merapi, ritual persembahan kepada penguasa Gunung Merapi untuk menjaga keseimbangan alam. Labuhan Merapi adalah salah satu tradisi sakral yang dilakukan oleh Keraton Yogyakarta sebagai bentuk persembahan kepada alam, khususnya Gunung Merapi. Ritual ini merupakan bagian dari adat Keraton Yogyakarta yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan alam dan meminta perlindungan dari bencana. Ritual ini didasarkan pada kepercayaan masyarakat Jawa bahwa Gunung Merapi memiliki kekuatan spiritual dan dihuni oleh makhluk gaib yang disebut Eyang Merapi atau Kiai Sapu Jagat. Labuhan ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan dan rasa syukur kepada alam agar kehidupan tetap harmonis dan dijauhkan dari malapetaka. Prosesi ritual Labuhan Merapi. Ritual ini biasanya dilakukan oleh abdi dalem atau pengikut setia keraton dengan tahapan berikut. Yang pertama, persiapan sesaji. Sesaji merupakan pakaian dan benda-benda milik Sultan Yogyakarta seperti kain, minyak wangi, dan makanan tradisional. Dipercayai bahwa benda-benda ini memiliki energi yang dapat menenangkan kekuatan Gunung Merapi. Perjalanan ke Gunung Merapi, rombongan abdi dalam membawa sesaji dari Keraton Yogyakarta menuju Gunung Merapi. Perjalanan ini dilakukan dengan penuh hikmat, diiringi doa-doa dan kidung Jawa. Puncak ritual di tempat pelabuhan, sesaji dilarung atau dihanyutkan di tempat yang dianggap sakral, seperti di kawasan Kaliadem atau di lereng Gunung Merapi. Para peserta berdoa agar Gunung Merapi tetap tenang dan tidak menimbulkan bencana alam. Waktu dan tempat pelaksanaannya, Labuhan Merapi biasanya dilakukan setiap tahun pada bulan Suro dalam penanggalan Jawa. Lokasi utama ritual ini adalah di lereng Gunung Merapi, terutama di daerah Kaliurang atau Kinaharejo. Yang kedua, ada gamelan dan musik tradisional. Musik gamelan menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya Yogyakarta. Dengan suara khas dari gong, kendang, saron, gamelan sering mengiringi tari wayang kulit hingga upacara adat. Ada juga alat musik lain seperti sitir dan rebab yang menambah nuansa magis musik tradisional Yogyakarta. Ketiga, ada filosofi orang Yogyakarta. Orang Jawa khususnya di Yogyakarta memegang teguh filosofi hidup seperti Hame Mayu Hayoning Bawana yang berarti menjaga keseimbangan dunia. Konsep seperti alon-alon waton kelakon, pelan asal selamat, dan Rimo ing Pandung, ikhlas menerima takdir juga menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, ada pendidikan dan perkembangan budaya. Sebagai kota pelajar, Yogyakarta juga menjadi pusat perkembangan budaya dan seni. Banyak seniman muda belajar di Institut Seni Indonesia, ISI Yogyakarta, menciptakan karya yang menggabungkan unsur tradisional dan modern. Baik, setelah kita mengetahui mengenai sejarah dan filosofi masyarakat Yogyakarta, sekarang kita beralih pada pakaian adat, baik pakaian adat laki-laki maupun perempuan. Jadi tonton sampai habis ya. Berikut pakaian adat pria Yogyakarta memiliki beberapa elemen penting, yaitu pertama ada surjan, kemeja tradisional dengan motif lurik atau polos yang mencerminkan kesederhanaan dan kebijaksanaan. Kedua ada beskap, jas khas Jawa berwarna gelap yang digunakan dalam acara resmi. Yang ketiga ada jarik, kain batik yang dikenakan sebagai bawahan dengan cara dililit. Yang keempat ada belangkon, penutup kepala yang memiliki makna kedisiplinan dan kebijaksanaan pria Jawa. Yang kelima ada keris, senjata tradisional yang melambangkan kehormatan dan keberanian.
Yang terakhir ada selop, alas kaki tradisional yang melengkapi tampilan pria Jawa. Berikut adalah pakaian adat wanita Yogyakarta. Pertama ada kebaya, atasan yang anggun dan elegan, sering dipadukan dengan jarik batik. Yang kedua ada jarik, kain batik dengan motif khas Yogyakarta yang dipakai sebagai bawahan. Yang ketiga ada stagen, kain panjang yang digunakan untuk mengencangkan kebaya. Yang keempat ada sanggul, tatanan rambut khas yang dihias dengan tusuk konde dan bunga melati, melambangkan keagungan wanita Jawa. Dan yang terakhir ada selendang dan perhiasan, sebagai pelengkap untuk memperindah tampilan wanita Yogyakarta. Berikut pakaian pengantin Yogyakarta. Untuk acara pernikahan, terdapat pakaian khas yang disebut paes ageng. Pakaian ini memiliki riasan khas di dahi yang disebut sebagai paes, yang melambangkan kecantikan dan kebijaksanaan. Pengantin pria dan wanita mengenakan dodot, kain panjang dengan motif mewah yang dililitkan secara khusus. Mahkota dan aksesoris emas sering digunakan untuk memperindah tampilan pengantin wanita. Setelah pakaian adat, di sini kita akan beralih pada rumah adat Joglo, yaitu rumah adat dari Yogyakarta. Rumah adat khas Yogyakarta disebut joglo, yang memiliki atap berbentuk unik dengan puncak menjulang ke atas. Rumah joglo melambangkan status sosial dan kebijaksanaan pemiliknya. Dahulu, hanya kaum bangsawan atau orang terpandang yang bisa membangun rumah joglo. Bentuk dan atapnya yang bertingkat mencerminkan hubungan manusia dengan Tuhan serta nilai-nilai kehidupan dalam budaya Jawa. Adapun struktur dan bagian-bagian rumah joglo terdiri dari beberapa bagian utama. Yang pertama ada pendopo. Area terbuka di bagian depan rumah digunakan untuk menerima tamu, pertemuan, atau pertunjukan seni seperti wayang dan gamelan, simbol keterbukaan dan keramahan masyarakat Jawa. Yang kedua ada pringgitan. Ruangan yang menghubungkan pendopo dengan bagian dalam rumah sering digunakan untuk pementasan wayang atau pertemuan keluarga. Yang ketiga ada dalam ageng. Ruang utama dan paling sakral dalam rumah joglo, biasanya tempat tidur utama pemilik rumah dan pusat aktivitas keluarga. Sentong, sentong tegen, sentong tengah, sentong kiwa. Sentong tengah adalah tempat paling sakral, sering digunakan untuk menyimpan pusaka keluarga atau tempat meditasi. Sentong tengen dan sentong kiwa adalah kamar tidur untuk anggota keluarga. Yang terakhir ada gandok, bagian samping atau belakang rumah yang digunakan untuk kamar tambahan atau dapur. Nah, keunikan dari Yogyakarta tidak sampai di situ. Sekarang kita akan membahas tentang senjata tradisional yang berasal dari Yogyakarta. Yang pertama ada kris. Kris adalah senjata tradisional yang paling umum dan paling mudah ditemukan di Yogyakarta.
Keris juga merupakan senjata tradisional Jawa Barat, senjata tradisional Betawi, dan senjata tradisional dari kawasan lain di Indonesia. Dalam bahasa Jawa, keris disebut dengan tosan aji atau besi yang dihormati. Berikut wedung. Senjata tradisional Yogyakarta, wedung, memiliki rupa seperti pisau, dan karena kesamaan rupanya, sering dianggap tidak ada bedanya dengan senjata tersebut. Padahal, jika diamati lebih dekat, wedung memiliki bentuk dan ukuran yang lebih besar. Dari sisi bentuk, wedung sendiri tampak lebih gemuk. Conroso adalah senjata tradisional yang umumnya digunakan oleh perempuan yang berperan sebagai mata-mata. Conroso memiliki ukuran yang kecil dan memiliki bentuk yang sama dengan hiasan sanggul. Dalam situasi normal, senjata ini tidak terdeteksi karena ukuran dan rupanya yang tidak membahayakan. Senjata tradisional Yogyakarta selanjutnya adalah tulup. Tulup sebenarnya merupakan alat berburu yang terbuat dari bambu kecil yang memiliki ukuran panjang. Terdapat lubang di bagian tengahnya yang akan diisi oleh peluru tanah liat, buah kecil, atau amunisi lain yang bisa membuat lawan terluka. Senjata bandil merupakan senjata tradisional yang bisa digunakan untuk jarak dekat maupun jarak jauh. Senjata ini memiliki sebutan lain, yaitu umban, pelempar batu yang memiliki 3 jenis, yaitu berubuh, jauh, dan lepas. Bandil berubuh merupakan tali yang terbuat dari besi dengan peluru besi untuk mempertaruhkan. Senjata bandil adalah senjata tradisional yang bisa digunakan untuk jarak dekat maupun jarak jauh. Senjata ini memiliki sebutan lain, yaitu umban pelempar batu yang memiliki 3 jenis, yaitu berubuh, jauh, dan lepas. Bandil berubuh merupakan tali yang terbuat dari besi dengan peluru besi untuk pertarungan jarak dekat. Selanjutnya, senjata patrem. Senjata tradisional Yogyakarta patrem adalah keris dengan desain dan rupa khusus. Ukurannya tidak jauh berbeda dengan keris-keris pada umumnya dan memiliki fungsi yang juga sama. Patrem digunakan dengan cara menghunus bilahnya pada pertarungan jarak dekat dan bisa digunakan dengan cara ditikam. Senjata tradisional canggah adalah senjata tradisional yang unik dan memiliki rupa seperti dwi sulat dengan 2 mata tombak. Adanya 2 mata tombak tersebut adalah untuk menangkap dan menarik lawannya. Pada zaman dahulu, canggah digunakan untuk menangkap dan menggiring pencuri agar mereka tidak lepas atau kabur. Berikutnya ada tombak. Senjata tradisional Yogyakarta tombak adalah senjata yang cukup umum dan bisa diandalkan untuk serangan jarak dekat maupun jarak jauh. Untuk jarak dekat atau menengah, tombak biasa ditusuk atau dihantam. Untuk jarak jauh, tombak digunakan dengan cara dilempar sebagai lembing ke arah lawan. Selanjutnya ada plinteng. Dilihat dari bentuknya, plinteng adalah senjata yang pasti tidak asing di mata orang Indonesia. Plinteng memiliki bentuk yang sama dengan ketapel dan digunakan dari jarak jauh. Senjata ini dibuat dari bahan kayu, memiliki rupa huruf Y pada bagian tengah dan bagian isinya diikat dengan menggunakan karet. Dan senjata yang terakhir adalah tameng. Tameng adalah senjata pertahanan yang biasa kamu saksikan dalam kirab budaya atau upacara adat yang melibatkan parade prajurit kesultanan. Tameng sesuai dengan namanya adalah senjata tradisional Yogyakarta yang fungsinya adalah melindungi diri dari serangan lawan, baik dari dekat maupun dari jauh. Selanjutnya kita masuk pada tarian tradisional Yogyakarta. Tari Serimpi adalah tarian klasik yang berasal dari Keraton Yogyakarta dan sudah ada sejak zaman Mataram Islam.
Tarian ini melambangkan kelembutan, keanggunan, dan kehalusan budi pekerti yang mencerminkan karakter perempuan Jawa. Biasanya dibawakan oleh 4 penari yang melambangkan unsur dunia, api, air, angin, dan tanah. Gerakan tari serimpi sangat lembut dan penuh makna, dengan tempo yang lambat yang menciptakan suasana sakral dan anggun. Awalnya, tarian ini hanya dipentaskan di lingkungan keraton dalam upacara adat atau penyambutan tamu penting. Namun, seiring waktu, tari serimpi mulai diperkenalkan ke masyarakat luas sebagai bagian dari warisan budaya Indonesia. Busana yang dikenakan para penari mirip dengan pakaian putri keraton, lengkap dengan kebaya dan kain batik dan hiasan kepala yang indah. Musik pengiringnya menggunakan gamelan dengan irama yang khas. Tari golek ayun-ayun adalah salah satu tarian tradisional dari Yogyakarta yang menggambarkan kelembutan, keanggunan, serta keceriaan seorang gadis remaja dalam proses pendewasaan. Tarian ini sering dijadikan sebagai tarian penyambutan dalam berbagai acara budaya maupun pergelaran seni. Makna dan filosofi nama golek dalam bahasa Jawa berarti mencari atau menggambarkan sesuatu, sementara ayun-ayun berarti berayun atau bergerak dengan lemah gemulai. Tarian ini menggambarkan seorang gadis yang mulai belajar memahami keanggunan dan etika dalam kehidupan, khususnya dalam bersikap dan berperilaku. Gerakan dalam tari ini mencerminkan sosok perempuan yang luwes, penuh kelembutan, tetapi tetap ceria dan dinamis. Golek ayun-ayun memiliki gerakan yang halus dengan tempo yang bervariasi. Para penari menampilkan gerakan tangan yang gemulai, langkah kaki yang lembut, serta ekspresi wajah yang menggambarkan kegembiraan dan rasa percaya diri. Tarian ini diiringi oleh musik gamelan dengan komposisi lembut yang memperkuat suasana anggun dan santun dalam gerakannya. Busana dan atribut penari tari golek ayun-ayun biasanya mengenakan busana khas Yogyakarta seperti kebaya yang dipadukan dengan kain batik, hiasan kepala berupa sanggul dengan aksesoris tradisional juga melengkapi tampilan penari, menambah kesan anggun dan berkelas. Fungsi dan peran dalam budaya. Tari ini tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga memiliki nilai edukatif dalam memperkenalkan nilai-nilai kesopanan dan keanggunan perempuan Jawa. Hingga kini, tari golek ayun-ayun tetap menjadi bagian dari kekayaan budaya Yogyakarta dan terus dilestarikan dalam berbagai kesempatan, baik di lingkaran keraton maupun di panggung seni pertunjukan. Nah guys, gimana? Setelah kita mengetahui tentang sejarah dan filosofi serta beberapa keindahan dan keunikan dari Yogyakarta, sekarang kita akan masuk pada makanan khas dari Yogyakarta. Ikon kuliner Yogyakarta yang pertama adalah gudeg, makanan khas Yogyakarta yang terbuat dari nangka muda yang dimasak dengan santan dan berbagai rempah. Ada 2 jenis gudeg. Yang pertama gudeg kering, disajikan dengan tekstur lebih padat dan kuah yang lebih sedikit. Yang kedua gudeg basah, memiliki kuah santan yang lebih banyak dan kaya rasa. Gudeg biasanya disajikan dengan nasi, ayam kampung, telur pindang, sambal goreng krecek, dan tahu atau tempe bacem. Yang kedua ada bakpia, awalnya merupakan pengaruh budaya Tionghoa yang kemudian berkembang menjadi ikon oleh-oleh khas Yogyakarta. Bakpia patok adalah merek terkenal yang banyak dicari wisatawan. Yangko, manis dan kenyal. Jika kamu suka makanan manis dan kenyal, yangko bisa jadi pilihan. Terbuat dari tepung ketan dengan tekstur mirip mochi, memiliki rasa manis dan aroma khas dari campuran kacang dan gula. Biasanya berbentuk kotak kecil dengan warna-warni yang menarik. Yang keempat
pertama ada kipo, jajanan tradisional langka. Mungkin masih banyak yang belum tahu tentang kipo, makanan khas kota gede Yogyakarta. Terbuat dari tepung ketan yang diisi dengan unti atau parutan kelapa dan gula Jawa, dibungkus dengan daun pisang dan dipanggang hingga harum. Namanya berasal dari ungkapan dalam bahasa Jawa, iki opo, yang berarti ini apa. Yang terakhir adalah wedang ronde, minuman hangat khas malam hari. Tak hanya makanan, Yogyakarta juga punya minuman khas, salah satunya wedang ronde. Minuman jahe hangat dengan isian bola-bola ketan berisi kacang, kolang-kaling, dan roti tawar. Cocok dinikmati di malam hari saat cuaca dingin. Baik guys, terima kasih telah menonton videonya sampai habis. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan sampai jumpa.